Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kehidupan, merasa aneh jika ada seorang bapak yang sudah meninggal, tetapi anak-anaknya masih mengincar harta sebanyak-banyaknya antara satu dan yang lainnya, dan melakukan segala cara untuk mendapatkan hal tersebut. Mereka seakan-akan lupa akan adanya surga seluas langit dan bumi. Cerita ini sedikit aneh, tetapi banyak pelajaran yang bisa kita petik untuk kehidupan kita sehari-hari dan bisa kita amalkan kepada keluarga, teman, dan kerabat-kerabat kita. Cerita ini mengisahkan seorang anak yang mengambil cap jempol bapaknya yang sudah di liang lahat. Lantas, bagaimanakah ceritanya? Sebelum lanjut ke pembahasan, bagi yang baru bergabung ke channel ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Yang sudah subscribe, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ada seorang laki-laki yang kaya raya. Ketika ia akan mati, anak-anaknya datang kepadanya. Mereka berkumpul mengelilinginya. Laki-laki itu berpesan kepada mereka agar mereka saling menyayangi, agar jangan menyakiti sesama saudara. Mereka berjanji kepada orang tua mereka agar melaksanakan wasiat itu. Kemudian, kematian datang menjemputnya, ruhnya dicabut. Mereka menyiapkan jenazahnya, mereka memandikannya, mengkafaninya, dan melaksanakan sholat jenazah. Kemudian, mereka membawanya ke kubur. Setelah mereka menguburnya, mereka pergi meninggalkan pemakaman itu. Tiba-tiba, salah seorang anak memohon kepada saudara-saudara yang lain dan kerabatnya agar diizinkan turun ke kubur ayahnya untuk memastikan bahwa pemakaman ayahnya telah benar-benar menghadap ke kiblat. Kemudian, mereka memberikan izin. Pemuda itu pun turun ke makam ayahnya. Tiba-tiba, pemuda itu menghilang lebih dari 1/4 jam di dalam kubur ayahnya. Saudara-saudaranya merasa cemas. Lalu, salah seorang dari mereka turun ke kubur ayahnya untuk melihat apa yang sedang dilakukan saudaranya di dalam kubur itu. Ia dapati saudaranya itu telah meninggal dunia di samping ayahnya. Peristiwa ini bukanlah suatu peristiwa yang mengherankan, karena ada yang lebih mengherankan daripada ini. Ternyata, pemuda itu telah melepas kain kafan ayahnya, kemudian mengeluarkan salah satu tangan ayahnya dari kafan untuk mengambil cap jempol ayahnya untuk digunakan dalam surat perjanjian jual beli bangunan harta milik ayahnya itu. Pemuda itu turun ke makam ayahnya untuk mendapatkan bangunan yang dimiliki ayahnya. Dalam satu kantongnya ditemukan tinta, dan dalam kantong lain ditemukan akad jual beli. Ia turun ke kubur ayahnya, kemudian ia lepaskan kain kafan. Lalu ia tarik jari ayahnya dan ia letakkan ke bantalan tinta tersebut. Kemudian jari ayahnya itu ditempelkan ke surat perjanjian jual beli salah satu bangunan milik ayahnya. Sebelum ia keluar dari kubur membawa surat perjanjian tersebut, malaikat maut datang kepadanya ketika ia masih berada di dalam kubur. Kemudian melemparkannya sebagai mayat di samping ayahnya. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan ketakutan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Tak jempol di dalam kubur, judul yang aneh, akan tetapi kisahnya lebih aneh. Sebagaimana yang saya nyatakan, kisah teraneh yang pernah kami dengar, bahkan yang pernah kita saksikan sehari-hari, bahkan pada setiap saat. Pada hari ketika hati nurani telah rusak, hati telah mati, banyak manusia yang menjauh dari ketaatan kepada Allah yang Maha mengetahui segala yang gaib. Hati lebih terpikat kepada dunia, sehingga melupakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah dipersiapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang soleh. Ketika ia berfirman sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Al-Muslim, "Aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh di dalam surga, sesuatu yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas di hati manusia." Semoga video ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Jangan lupa share ke teman-teman kalian, jangan lupa komen, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.